Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 639 resep obat. Ini masih dua obat tradisional Tiongkok. Biasanya jika mendengar kedua nama obat itu tidak bermasalah. Pada dasarnya semuanya produk kesehatan yang sering dimakan para orang tua, umur seperti Bibi Feng itu, makan sedikit juga tidak ada salahnya. Tapi kenapa Bibi Feng bisa tiba-tiba pingsan, dan lagi kondisi nadinya begitu aneh, pasti ada yang salah. Thomas Kin melihat sebentar formula kedua obat itu, mengerutkan kening. Bibi Feng, kamu selain obat ini, apa lagi yang mereka biarkan kamu makan? Bibi Feng menggelengkan kepala, juga tidak makan apa-apa, mereka hanya menyuruh aku makan lebih banyak buah. Thomas Kin mencibir, kalau begitu aku sudah tahu, ini benar-benar dokter yang tidak bermoral, rumah sakit mana yang memberimu obat? Bibi Feng mengeluarkan daftar resep dan menyerahkannya kepada Thomas Kin. Atasnya tertulis, People's Hospital, Ketua Pimpinan Vivin Lin. People's Hospital saat ini, ruang operasinya juga berantakan. Vivin Lin, sebagai dokter merawatnya, saat ini juga berkeringat deras. Ketua Pimpinan, gimana? Identitas pasien tidak biasa, bisakah kita buka pisau? Petik 2. Wanita di meja operasi itu, bernama Yuliana Sue, suaminya adalah Direktur Deki di kota X. Deki Groups di Provinsi Handong. Itu merupakan perusahaan besar yang terkenal di China. Hampir 30% mobil di seluruh negeri produksi di sini. Dan lagi lebih dari 70% mobil di dunia, dalamnya menggunakan suku cadang yang diproduksi oleh Deki Groups, banyak atau sedikit, tetapi semua memilikinya. Hal ini menunjukkan pengaruh Deki Groups, cukup keras di seluruh negeri bahkan di seluruh dunia. Yuliana Sue ini adalah istri dari bos Deki. Jika sesuatu terjadi padanya di rumah sakit ini, kalau begitu Vivin Lin tidak bisa menanggung tanggung jawabnya itu. Vivin Lin menggigit giginya, jangan mempedulikan identitasnya, mari kita operasi dulu, bukan operasi besar, hanya cuci lambung, tidak akan mati, cepatan. Di bawah operasi Vivin Lin dan asistennya, membantu Yuliana Sue mencuci perutnya. Yuliana Sue itu dibilang sudah koma juga tidak koma, bilang sadar juga tidak sadar, dalam keadaan linglung, kesadarannya masih samar-samar, di saat kemari mulut berbusa sangat menakutkan. Setelah membersihkan perutnya, Vivin Lin menghela nafas lega, keluar dari ruang operasi, kembali ke ruang kantor, mulai menyelidiki obat yang telah diminum pasien sebelumnya. Melihat pil spermatogenesis itu, dan arak penggosok otot, Vivin Lin mengerutkan kening. Obat yang diresepkan untuk pasiennya, tidak memiliki dua barang itu. Meskipun dua jenis obat itu juga dijual di rumah sakit mereka, namun itu bekerja sama dengan pihak ketiga, dan merupakan produk kesehatan. Vivin Lin umumnya tidak suka meresepkan produk perawatan kesehatan untuk pasien. Ada beberapa dokter akan meresepkan produk perawatan kesehatan untuk mendapat komisi. Jadi mereka suka meresepkannya, Vivin Lin tidak suka mendapatkan uang seperti itu, merasa sedikit tidak punya hati, jadi Vivin Lin tidak pernah meresepkan jenis obat itu. Vivin Lin mengambil dua botol obat itu dan baru saja ingin keluar, tiba-tiba kantornya masuk dua pria. Yang satu tua dan yang satu muda, satu adalah kepala rumah sakit, dan satu lagi adalah putra kepala rumah sakit. Putra kepala rumah sakit itu bernama Charles Zhou, adalah bawahan dari Vivin Lin. Obat itu diresepkan oleh Charles Zhou dengan cara mengganti resep Vivin Lin dan meresepkan sendiri. Vivin Lin kebetulan mau pergi mengajukan pertanyaan kepadanya. Akhirnya Charles Zhou sendiri langsung mencari kemari sendiri. Charles Zhou, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa mengganti resepku secara tanpa izin? Kamu keterlaluan sekali. Charles Zhou tidak berbicara, kepala rumah sakit tertua berkata dengan nada serius. Ketua pimpinan, jangan marah-marah besar begitu. Terjadi masalah, bukankah juga tanggung jawab Charles Zhou? Apa kamu tidak ada tanggung jawabnya? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 640 kambing hitam. Kepala rumah sakit berkata begitu,
Vivin Lin mengerutkan kening. Kepala rumah sakit Zhou. Perkataan ini ada yang salah. Putramu yang memalsukan resepku, dan asal meresepkan obat kepada pasien baru muncul masalah begitu, dialah penanggung jawab utama, jangan-jangan kamu ingin menutupinya. Kepala rumah sakit Zhou bersenyum tipis. Ketua pimpinan Lin, apa maksud perkataanmu ini? Kamu adalah dokter yang merawatnya. Seharusnya bertanggung jawab yang paling penting untuk semua kondisi pasien. Sekarang terjadi masalah, kamu ingin mendorong ke orang lain, apakah itu tidak masuk akal? Kamu. Vivin Lin agak marah. Kepala rumah sakit Zhou itu berbicara terlalu kelewatan. Jelas itu dua jenis obat yang dibuat oleh putranya Charles Zhou jadinya bisa muncul masalah. Dan masih ingin membawa masalah ke Vivin Lin, masalah ini jika dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Vivin Lin. Jika ditelusuri, semua keterampilan medis Vivin Lin termasuk yang diresepkan itu, semuanya tidak akan bermasalah. Kepala rumah sakit Zhou tersenyum tipis. Ketua pimpinan Lin, jangan marah, jika benaran terjadi sesuatu, kita tidak seharusnya melalaikan tanggung jawab, seharusnya mempelajari cara-cara penanggulangannya, benar tidak? Wajah Vivin Lin sedikit tenang, itu masih seperti kalimat orang ngomong. Kepala rumah sakit Zhou, kalau begitu kamu katakan, bagaimana menangani masalah ini? Sekarang nyawa pasien tidak lagi dalam bahaya, namun telah mengalami banyak kesakitan, mengalami banyak penderitaan, serta mencuci perut dan juga memuntah, hal ini pasti tidak akan berakhir. Kepala rumah sakit Zhou berkata, begini, kamu menjadi ketua pimpinan di usia muda. Dan ada Dr. Qin yang melindungimu. Masa depannya tidak terbatas. Tidak seperti anakku Charles Zhou. Dia adalah seorang remaja yang baru lulus beberapa hari lulus saja, jika bertanggung jawab satu kecelakaan medis, pada nantinya pasti akan mempengaruhi masa depannya. Kamu lihat, begini saja, masal ini, kamu menanggung jawab semuanya, tahun depan akan meninjau profesor asosiasi, aku akan memberimu berjalan pintu belakang. Wajah Vivin Lin berubah sedikit, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk menolak. Kepala rumah sakit Zhou, profesor atau semacamnya, aku akan dengan kekuatan sendiri meninjaunya, masalah ini, aku tidak bisa menanggungnya. Charles Zhou itu takut menanggung sebuah kecelakaan medis, jadi Vivin Lin tidak takut. Ini adalah noda seumur hidup, jika kesalahannya Vivin Lin sendiri akan bertanggung jawab, tapi itu jelas-jelas kesalahan orang lain, mengapa dia harus menanggungnya? Wajah kepala rumah sakit Zhou mengelap, agak tidak senang. Vivin Lin, saat aku memberikan ketua pimpinan untukmu, aku menandatanganinya dengan tanpa ragu, apakah kamu menolaknya tidak terlalu tegas? Vivin Lin berkata, kepala rumah sakit Zhou Anda jangan menodaiku. Aku melamar ketua pimpinan. Tidak peduli kedua tahun itu ataupun pendidikan itu memenuhi syarat semua, aku tidak mencari Anda untuk berjalan pintu belakang, jangan menggunakan itu untuk mengancamku. Kepala rumah sakit Zhou berwajah mendung, ternyata Vivin Lin itu mengatakan apapun juga tidak masuk, membuatnya sangat tidak senang. Ketua pimpinan Lin, aku terus terang saja. Kecelakaan medis ini, kamu mau atau tidak juga mesti menanggung jawabnya, aku itu kepala rumah sakit, kamu hanya ketua pimpinan, kamu harusnya tahu jelas hubungan antara atasan dengan bawahan kan. Ketika Vivin Lin mendengar perkataan itu, melihat ke kepala rumah sakit Zhou dengan sangat tangguh, dia juga sudah tidak bersedia. Kepala rumah sakit Zhou. Maaf ya, aku tidak menerima ancamanmu, bahkan jika kamu adalah pemimpin aku juga tidak dapat memerintahkan aku untuk melakukan hal-hal ilegal, silakan memanggil orang lain saja. Plak. Kepala rumah sakit Zhou memberikan pukulan meja dengan keras, Vivin Lin. Aku lihat ketua pimpinan kamu ini apa tidak ingin kerjakan lagi. Nada bicara turun, tiba-tiba terdengar suara Thomas Qin yang tersebar dari luar. Haha, aku pikir kepala rumah sakit kamu ini yang tidak ingin melakukannya lagi ya. Kemudian, Thomas Qin mendorong pintu masuk. Bersambung. Titik.